Maka kemarin pembicaraan dengan antara delegasi Rusia dan Pak Prabowo dan tim itu juga termasuk nuklir. Kita mau bangun nuklir. Dan Rusia menawarkan salah satu proposal yang paling bagus. Setelah bergabung ke dalam geng Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan atau BRICS, rencana Indonesia untuk membangun kekuatan nuklir semakin mantap melangkah. Sejumlah negara ramai-ramai melirik pengembangan nuklir Indonesia yang direncanakan on-grid pada 2032. Sejumlah negara itu adalah Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Utusan khusus Presiden RI, Prabowo, bidang iklim dan energi Hashim Jojo Hadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bakal segera membangun kekuatan nuklir di Indonesia. Dia mengungkapkan salah satunya, State Atomic Energy Corporation Rosatom asal Rusia membawa penawaran yang menarik soal rencana investasi PLTN di Indonesia. Selain itu, Westinghouse Electric Corporation asal Amerika Serikat juga berkeinginan untuk membangun. Lalu China National Nuclear Corporation, CNNC, perusahaan pelat merah nuklir, juga menyatakan minat mereka. Tak tanggung-tanggung pemerintah berencana untuk membangun di 29 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan target operasi pada tahun 2032. Adapun 29 lokasi tersebut yakni Pangkalan Susu Sumatera Utara, Tanjung Balai Sumatera Utara, Batam, Kepulauan Riau Bintan, Kepulauan Riau, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banjarnegara Banten, Muria Jawa Tengah, Grogak Bali, Sambas Kalimantan Barat. Kemudian Pulau Semesa, Kalimantan Barat, Pantai Gosong, Kalimantan Barat, Muara Pawan Kalimantan Barat, Pagaran Timur Kalimantan Barat, Keramat Jaya Kalimantan Barat, Kendawangan Kalimantan Barat, Air Hitam Kalimantan Barat, Kuala Jelai, Kalimantan Barat, lalu Sangatta Kalimantan Timur, Samboja Kalimantan Timur, Babulu Laut Kalimantan Timur, Morowali Sulawesi Tengah, Muna Sulawesi Tenggara, Toari Sulawesi Tenggara, Tanjung Kobul Maluku, Teluk Bintuni Papua Barat, Timika Papua Tengah, dan Merauke Papua Selatan. Rusia, Cina, dan Amerika Serikat dalam persaingan energi nuklir. Keikutsertaan Rosatom, Rusia, CNNC, China, dan Westinghouse, AS, dalam proyek nuklir Indonesia mencerminkan rivalitas geopolitik dalam sektor energi. Untuk diketahui, kekuatan nuklir yang dimaksud bukanlah pembangunan hulu ledak nuklir, tetapi kekuatan nuklir energi listrik atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Meski demikian, hal ini menggambarkan rivalitas Rusia, Cina, dan Amerika dalam persaingan energi nuklir. Sebagai bagian dari BRICS, Rusia ingin memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara dengan membangun infrastruktur nuklir. Hal ini juga sejalan dengan strategi Rusia dalam menghadapi sanksi Barat dengan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara Global South termasuk Indonesia. Tak ketinggalan, China melihat proyek ini sebagai kesempatan untuk memperdalam kerjasama strategisnya dengan Indonesia, terutama dalam konteks Belt and Road Initiative. Pengaruh Cina di sektor infrastruktur Indonesia sudah besar, dan masuknya CNNC dalam proyek ini akan memperkuat dominasi Beijing dalam sektor energi Indonesia. Sementara, keterlibatan Westinghouse menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak ingin kehilangan pengaruhnya di Indonesia. Washington kemungkinan akan menggunakan pendekatan teknologi dan standar keselamatan tinggi untuk memenangkan proyek ini, serta menjaga keseimbangan strategis terhadap pengaruh Rusia dan Cina. Stabilitas kawasan. Pembangunan nuklir dalam skala besar di Indonesia akan membawa berbagai konsekuensi terhadap stabilitas kawasan. Negara-negara ASEAN dan Australia mungkin akan menaruh perhatian terhadap proyek ini, terutama dalam konteks proliferasi nuklir dan keselamatan reaktor.
Australia, yang merupakan sekutu dekat Amerika, bisa saja menekan Indonesia untuk lebih transparan dalam pengembangan nuklirnya. Amerika dan sekutunya mungkin akan menekan Indonesia untuk lebih memilih teknologi dari negara-negara barat dengan alasan standar keamanan yang lebih tinggi serta aspek geopolitik yang lebih netral. Satu hal yang jelas, bahwa pembangunan kekuatan nuklir Indonesia merupakan langkah besar dalam kemandirian energi dan peran geopolitik Indonesia di kancah global. Namun, proyek ini juga akan membawa tantangan dari segi persaingan geopolitik antara Rusia, China, dan AS, serta potensi resistensi dari negara-negara tetangga. Bagaimana Presiden Prabowo mengelola kepentingan ini? Siapakah yang akan memenangkan hati Pak Prabowo? Apakah Rusia, China, atau Amerika? Yang jelas, Hasyim sudah mengatakan bahwa Indonesia akan melihat proposal terbaik sebelum menentukan pilihan. Renewable energy. 4,3 gigawatt itu diharapkan dari nuklir. Maka kemarin pembicaraan dengan antara delegasi Rusia dan Pak Prabowo dan tim itu juga termasuk nuklir. Kita mau bangun nuklir. Dan Rusia menawarkan salah satu proposal yang paling bagus. Paling bagus. Menurut orang-orang teknis. Di samping itu, kalau nggak salah, 22 gigawatt dari gas. Ya, so ini kita harapkan dari pelaku-pelaku seperti BP, Exxon, mudah-mudahan dari Jepang, Inpex, ya, dan lain-lain bisa menghasilkan, kalau tidak salah, ENI dari Itali, dari Mubadala Energy di Andaman, di Laut Amban, itu sudah. So ini 103 gigawatt. So ini beberapa proyek ini mungkin akan dibiayai oleh Danantara. Tapi pemerintah berharap juga investor-investor luar negeri. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar, kita akan bangkit. Dan kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri.